Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat, cinta salawat dan memperbanyak salawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah zuhur yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an kita, yaitu surat Al-Kafirun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun nama lain daripada surat Al-Kafirun itu juga disebutkan oleh para ulama, yaitu dengan Al-Mu'abadah. Jadi nama lain daripada surat Al-Kafirun itu adalah Al-Mu'abadah. Nah, Al-Mu'abadah itu diartikan dalam bahasa Arab pula dengan Al-Mukhalafah. Nah, apa yang disebut dengan Al-Mukhalafah? Yaitu berbeda. Artinya agama Islam tentunya berbeda dengan agama yang di luar Islam. Cara beribadah orang-orang Islam tentunya berbeda dengan cara ibadah orang-orang yang di luar Islam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya terjadi silang pendapat mengenai golongan ayat, apakah ini makiyah ataupun madaniyah. Maka sebagian para ulama mengatakan adalah makiyah, ya, ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Artinya ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah. Nah, pendapat siapa yang mengatakan bahwa ini adalah golongan makiyah? Ini pendapatnya sahabat Nabi. Yang pertama, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma berpendapat bahwa ini adalah golongan makiyah. Artinya memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah. Kemudian lagi ada ulama-ulama selanjutnya, yaitu Al-Hasan Al-Basri dengan Ikrimah juga berpendapat bahwasanya ini termasuk golongan makiyah, yaitu ayat-ayat Al-Quran atau surat di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Adapun pendapat yang kedua madaniyah, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Nah, ini tentunya adalah pendapat Qatadah, kemudian Ad-Dhahak. Ini mereka berpendapat bahwa surat Al-Kafirun ini madaniyah. Ini sengaja diutarakan di sini supaya kita tahu bahwa terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun demikian pendapat yang kuat adalah makiyah, yaitu ayat ini atau surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berada di kota Makkah. Ayatnya ada 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, tentunya ada kronologi, ada asbabun nuzul, ada sebab-sebab turunnya surat Al-Kafirun ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka secara singkatnya Imam Jalaluddin Al-Mahali menyebutkan dalam tafsir Jalalain, nuzilat lamma qala rahtun minal musyrikin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat Al-Kafirun ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
ketika pembesar-pembesar, ketika tokoh-tokoh di kalangan kaum musyrikin Mekah, yaitu kaum kafir, orang-orang Quraisy, berkata kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'budu alihatana sanatan wa na'budu ilahaka sanatan. Wahai Muhammad, kau sembahlah Tuhan kami dalam setahun, dan kami pun akan menyembah Tuhan kamu dalam setahun. Maka gara-gara permintaan pembesar-pembesar Quraisy ini, Nabi SAW tidak menjawab, tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjawabnya dengan menurunkan surat Al-Kafirun. Dengan menurunkan surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat keterangan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini juga sahabat Nabi, yaitu kalau di zaman Nabi ini masih anak-anak, jadi anaknya sahabat. Walaupun dia anaknya sahabat, tapi tergolong sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ini menjelaskan tentang kronologi asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Bahwasanya ada 4 orang tokoh orang-orang musyrikin Mekah, kaum Quraisy. Yang pertama adalah Al-Walid ibnul Mughirah. Kemudian yang kedua Al-As ibnu Wa'il. Kemudian yang ketiga Al-Aswad ibnul Muttalib. Dan yang keempat ada Umayyah ibnu Khalaf. Laqau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Mereka semua ini berempat ini pergi menjumpai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka meminta kepada Nabi, menyatakan keinginan mereka. Apa sebenarnya keinginan mereka? Mereka sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, halum fal ta'bud ma na'bud wa na'bud ma ta'bud." Wahai Rasulullah, ayolah. Wahai Muhammad, ayolah. Kau sembah Tuhan kami, kami pun akan sembah Tuhan kamu. Wa nashtariku nahnu wa anta fi amrina kullihi. Jadi kita gabungkan saja agama kami, agama nenek moyang kami dengan agama yang engkau bawa ini, dengan agama yang engkau dakwahkan ini, wahai Muhammad, kita gabungkan saja jadi satu. Ini permintaan tokoh-tokoh Quraisy. Fa in kana alladhi ji'ta bihi khairan mimma bi aidina kunna qad asyraknaka fihi wa akhadna bi adzina minhu wa in kana alladhi bi aidina khairan mimma bi yadika kunta qad asyraktana fi amrina wa akhadta bi adzika minhu. Nah, kenapa digabungkan wahai Muhammad? Sekiranya kalau ada kebaikan-kebaikan dalam agama kami, gara-gara engkau menggabungkan agama, engkau juga dapat kebaikan-kebaikan itu. Kalau sekiranya kebaikan-kebaikan itu ada dalam agama yang engkau bawa, agama yang engkau dakwahkan ini, kami pun mendapatkannya karena sudah bergabung agama kita di situ. Maka ini permintaan orang-orang kafir Quraisy untuk menggabungkan agama Islam dengan agama penyembah berhala. Maka permintaan-permintaan mereka ini tidak dijawab Nabi, tapi yang menjawabnya adalah Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan Al-Qur'an surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai Muhammad kepada mereka-mereka itu, orang-orang kafir itu, wahai orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang berapa jumlah orang yang pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu meminta digabungkan agama. Nah, ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa jumlahnya 10 orang.
Jadi ada delegasi utusan-utusan orang-orang kafir Quraisy ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah 10 menghadap Rasulullah supaya setahun nyembah Tuhan Muhammad, setahun nyembah Tuhan mereka. Ada 10 orang yang datang ke hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada lagi yang berpendapat ma fauqal asyarati ilal arba'in. Yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu katanya dalam satu pendapat bahkan sampai 40 orang jumlahnya meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang engkau bawa digabung dengan agama nenek moyang kami. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Qul ya ayyuhal kafirun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya tafsir singkat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang baik kepada kita, taufik dan hidayah kepada kita agar kita mampu memahaminya dengan baik, mampu pula mengamalkannya, mampu pula menyampaikannya kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahuinya. Intinya tidak boleh menggabungkan agama Islam atau amalan-amalan agama Islam dengan amalan-amalan agama di luar Islam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.